Selamat pagi, salam olahraga, sportivitas. Perkenalkan, nama saya Harlen Julius Sitorus, SPD. Saya peserta diseminasi kelas 3 UKG PJOK tahun 2024. Fasilitator saya Rizky Hidayat, SPD. Saya akan memvideokan aksi nyata video pembelajaran kelas 9 dengan materi permainan bola rondes. Demikian videonya. Selamat pagi, salam olahraga, sportivitas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali ke berkat. Terima kasih untuk baik. Pada pagi hari ini kita akan masuk pembelajaran yang sudah saya sampaikan minggu lalu, yaitu rondes. Sebelum saya sampaikan apa itu rondes, saya ingin katakan dulu siapa di antara kalian yang tidak hadir hari ini. Siapa yang tidak hadir? Berman. Berman apa? Izin. Baik, nanti Berman saya buat di daftar lagi izin. Oke, yang lain dalam keadaan sehat? Sudah sarapan kan? Ya. Wajahnya memang sehat-sehat selalu. Tapi tidak tahu kita nanti ketika praktek, ya kan? Mudah-mudahan tidak ada yang menunggu. Oke, baik. Kita masuk materi yaitu tentang rondes. Tapi sebelum ke sana ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, tujuan pembelajaran dalam permainan rondes yang ingin saya sampaikan adalah kalian mengetahui yang namanya teknik-teknik dasar ya dalam permainan rondes. Yang kedua, kalian mampu mempresentasikan atau mendiskusikan ya tentang permainan rondes yang sudah kalian diskusikan di lapangan nanti berkelompok ya. Yang ketiga, kalian mampu melakukan gerakan-gerakan teknik dasar dalam permainan rondes. Oke, itu tujuan dalam pembelajaran kita hari ini. Baik, permainan rondes. Saya ingin tanya dulu, siapa yang mau memberikan jawaban apa itu permainan rondes? Ada, boleh angkat tangan? Tidak ada? Oke, baik, kalau tidak ada saya akan jelaskan. Permainan rondes adalah permainan tim atau beregu, di mana satu tim terdapat 9 pemain dalam satu tim yang menggunakan permainan bola kecil. Paham ya? Sampai situ paham ya? Nah, dalam permainan bola rondes ada berapa teknik dasarnya? Angkat tangan yang tahu. Ada 3, apa saja itu? Melempar, memukul, menangkap, dan satu lagi sebenarnya berlari. Iya kan? Tetapi yang paling dominan kita adalah melempar, memukul, dan menangkap. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Kak Debbie ya. Kak Debbie. Nah, baik, kita sudah mengetahui 3 teknik dasar dalam permainan rondes: melempar, menangkap, dan memukul. Siapa yang sudah pernah bermain permainan bola rondes sebelumnya? Disney nggak pernah? Pernah Disney? Pernah. Siapa lagi? Pernah. Oke, baik, turun tangan. Permainan rondes ini hampir sama dengan permainan apa? Bola kasti dan softball. Sama-sama memiliki teknik dasar: melempar, memukul, dan menangkap. Sama-sama dia menggunakan lapangan. Sama-sama ada namanya ruang aman atau namanya base. Ya, sama-sama ada namanya si pelempar, si pemukul, dan si penangkap. Hanya cara bermain yang berbeda, peraturan yang berbeda. Kalau dalam permainan bola kasti, dia ketika berlari kita kenakan bolanya kepada orangnya tersebut sebelum orang pemain singgah di base atau ruang aman. Namun kalau dalam rondes, kalau boleh si penjaga menangkap bola dan duluan berada di ruang atau base yang tersedia pada si pemain. Paham ya? Jadi si penjaga ada di tempat posisi di base-base yang ada dalam permainan rondes.
ada sebagian temannya berada di luar lapangan. Ketika apa? Ketika bolanya jauh, kawan yang di luar lapangan menangkap bola, mengoper bola kepada temannya yang berada di base. Tapi tergantung, jangan kau kasih di base 4 sementara pemainnya berlari di base 1. Paham? Ya kamu lemparlah bola ini ke base 1, teman yang ada di sana. Kecuali pemain yang pertama melakukan lari lanjutkan kepada base yang selanjutnya. Kamu harus bisa pakai pilih. Ya. Ketika bola sudah ditangkap sama penjaga dan penjaga duluan masuk kepada ruang aman, itu dikatakan gagal 1 kali. Berapa kali kesempatan mereka gagal? Tergantung jumlah pemain. Kalau jumlah pemainnya ada 9, berarti 4 kesempatan kegagalan. Kegagalan yang kedua lagi memukul. Kalau lebih dari 3 kali tidak bisa memukul, itu kegagalan kedua. Sampai dengan orangnya. Sehingga ada penukaran. Kalau dalam sepak bola ada namanya dua waktu, 2 kali 45 ya kan? Dalam 2 babak. Kalau dalam bola rondes ada namanya ini. Ini itu adalah babak. Ada berapa ini? 7 sampai dengan 9 ini. Dalam satu inning ada waktunya 15 menit atau 20 menit. Ya. Baik, nanti kita akan membahas sama yang permainan. Yang paling penting kita sekarang adalah membahas bagaimana teknik dasar kita dapat melakukan lempar tangkap dan memukul dalam permainan rondes. Itu yang utama. Ini yang paling inti. Kalau kita nggak tahu melakukan ini, kita nggak bisa bermain. Betul tidak? Ya kan? Kamu disediakan nasi. Kalau nggak, kamu bisa fungsikan tanganmu untuk memasukkan ke mulut. Nanti bisa kamu makan itu nasi. Betul nggak? Jadi kamu diajari orang tua, pakai tangan, ambil sendok, ambil nasinya, letakkan ke mulut. Begitu juga permainan rondes. Ambil bola, lempar, tangkap, ambil pemukul, pukul. Nah, begitulah caranya semua. Ya, semua ada proses. Tidak ada mudah dan tidak ada gampang. Semua ada proses. Baik, hari ini saya akan membagi kelompok. Ya, kelompok pemukul, kelompok menangkap, kelompok melempar. Kalian diskusikan ini. Saya kasih waktu kepada kalian nanti sekitaran paling lama 30 menit atau 20 menit. Kalian diskusikan bagaimana melempar yang benar. Melempar ada 3 cara, dari atas kepala, sejajar atau mendatar dengan dada, atau menyusur tanah. Tuh. Nah, menangkap juga ada 3 cara sesuai dengan melempar. Dari atas kepala menangkap, dari setinggi dada menangkap, dan di bawah tanah. Itu juga. Si pemukul, bagaimana cara memukul yang benar? Bagaimana posisi kita kepada si pelempar supaya bola ini bisa kita pukul? Bagaimana kalau pukulan kita bola? Bagaimana kalau pukulan kita jauh atau kuat? Ada efeknya. Ketika pelan, si penjaga jangan bilang menangkap bola. Benar? Dan ketika jauh, si penjaga sulit mengambil bola sehingga si pemukul dapat kesempatan berlari memiliki base. Ketika si pemukul pertama berlari langsung ke 5 base, kembali ke base awal, poinnya 3. Tapi ketika si pemukul pertama hanya hingga ke base 1, lalu pemukul 2 hingga ke base 2, sampai ke base kelima, berarti poinnya hanya. Oke, kita kembali kepada teknik dasar memukul. Saya akan bagi kelompok. 3 kelompok, ada 3 teknik dasar. Yang mau saya tanyakan, berapa di sini jumlah kelompok? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 bagi 3 berapa? 5 orang. Nanti 5 orang itu penangkap, pemukul ya. Pelempar. Laki-laki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4 kali 4, 16. 16 sampai 15, 31. 33. 31 dibagi 3. 30. Ada 1 punya 11. Oke. Nah, setelah nanti sudah kita diskusikan ini sesuai dengan waktu yang sudah saya tentukan, baru kita presentasikan. Dan presentasikan hasil apa yang sudah kau dapat, bagaimana kau menangkap yang benar. Setelah sudah kau presentasikan, ada nanti kemarin yang presentasikan dari KPI. Setelah sudah selesai, baru saya kasih namanya evaluasi. Setelah ada
itu agak kemari sedikit. Oke, baik. 6 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mari. Mari. Ya sini, kumpul sini, kumpul. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sana. Ini yang kedua. Ya. Oke. 6, sana. 1, 2, 3, 4. 4. Sana. 4 sana. Ini ada pun kamu buat ruangan atau lingkaran atau bentuk batasan supaya kalian ada batasan dari kelompok 1, 2, dan 3. Tidak sembarangan nanti kelompok 1 masuk ke kelompok 2 atau kelompok 3. Jadi kau buat batasanmu. Ya, kau buat bun ini sebagai batasan. Nah, saya akan bagi. Ini untuk kelompok 1 bagi buat nanti di belakang atau segi. Ini untuk kelompok 2 pegang. Ini kelompok 3. Nah, si pemukul tadi sebelah mana? Pukul ini, pukul. Ini pegang. Baik, dengarkan. Dengarkan bolanya masing-masing. Seperti ini. Seperti si melempar dan si menangkap. Kan boleh berpasang-pasangan kan? Pasang-pasangan, tapi ada satu orang sebagai yang memperhatikan atau mendiskusikan. Boleh mendiskusikan dulu sebelum melakukan. Baik, sekarang silakan ambil tempat. Boleh semua sini langsung ambil tempat dengan tempatmu. Bentuk tempat sesuai dengan maksimal punya. Silakan. Boleh buat dulu. Kita akan pemanasan. Setelah ini, coba. Boleh buat dulu lingkarannya, coba. Lalu kita pemanasan. Saya kasih waktu 5 menit ya sekarang. Bentuk langsung pun. Bentuk pun. Batasannya, lingkarannya. Ayo segera. Saya kasih waktu 5 menit berada di tempat. Apa 3 menit? Ini buatan hapus buat usaha. Sudah baik, kalau sudah dibentuk lingkaran, semua di posisi tempat. Semua posisi di tempat. Letakkan bolanya di bawah. Letakkan bolanya di bawah. Baik, kita pemanasan. Ini kau. Di tengah-tengah lapangan, semua tengah-tengah lapangan.
mengelilingi lapangan masing-masing. Ya, siap. Lari, keliling lapangan masing-masing. Lari. Sampai saya kulit kembali. Lari, jangan ada yang jalan. Jangan ada yang jalan, jangan ada yang tertawa. Lari. Silakan lanjutkan kegiatannya. Ya, yang sudah saya sampaikan. Kalian mencari tahu sesuai dengan kelompoknya. Ya, diskusikan bagaimana cara melempar, menangkap, dan memukul benar. Silakan lakukan. Sorot dia mereka ketika diskusi sorot. Nanti ketika saya masuk di kelompok itu, mungkin Mas Angka juga datang nanti ya. Ini sorot dulu ya. Diskusikan. Kalau melempar kita kalau kita jauh berarti kita harus melempar dari atas. Ini contohnya. Nah, ketika teman kita dekat, dari atas, kita coba dengan namanya ini kalau yang dekat ini, paling dekat ini. Angkat yang benar juga lah, Bang. Tapi kalau yang lebih dekat lagi kita aplikasikan yang lempar. Nah, kalau kita ketika dia kalah, berarti dia harus jauh dia temannya. Caranya begini, tarik, dia ke atas bentuk parabola. Yang menangkap harus saja yang menunjukkan di sini sebagai pelempar, di sini sebagai penangkap. Nah, siapa yang melempar? Contoh. Yang melempar. Siapa nanti yang akan menjelaskan? Nah, coba lempar. Kamu dengarkan aja. Nah, coba kamu lempar.
Nah, tadi kan ada 3 cara nangkap. Menangkap dari atas kelapa, di atas kelapa, di atas kepala. Itu fungsinya itu kita ngambil bola di atas kepala ketika bolanya atau ketika teman kita melempar dia jauh. Nah, coba silakan Mbak, lempar di atas kepala. Ya. Tanganmu harus begini. Nah. Karena kita pemula, fungsinya penangkapnya semakin besar, semakin mudah kita nangkap bola. Kenapa itu tujuannya? Itu tadi. Jadi nanti coba dijelaskan. Dan yang kedua, ya adalah melempar yang seperti ini, sejajar dengan sejajar. Kayak mana cara nangkapnya? Ayo, lempar kayak gitu. Sejajar dengan dada bunda. Tuh. Ayo. Cara lemparnya tidak berbeda. Cara lemparnya begini. Nih, putar ayun sejajar dengan dada. Jadi yang menangkap begini ya, silakan. Boleh, nggak apa-apa. Yang ketiga sejajar dengan dada. Ayo. Nangkapnya di sini, depan dada. Sekali lagi. Ayo. Oke, itu dia kalau menangkap sejajar atau mendatar. Yang kedua menangkap tadi menyusur tanah. Jadi melemparnya juga harus bagus. Seperti ini. Nah, yang menangkapnya bagaimana? Silakan lempar. Kayak begini. Kenapa tangkapnya begitu? Supaya bola tidak ketika lepas bolanya lewat di sini. Karena ada kolong. Sekali lagi. Coba. Begitu. Kalian coba diskusikan itu. Kenapa begitu? Supaya ya. Jadi harus ada yang mempresentasikan, ada yang memperhatikan. Oke, silakan lanjut. Penjelasan lo udah komplit. Iya loh. Beratnya kurang lebih 5 ons atau setengah kilo atau paling ringan 3 ons. Dan ini nggak sembarangan ketika kita memukul atau menggunakan. Kalian yang pertama adalah bagaimana nyamannya memegang dulu. Ini udah nyaman Pak. Ketika kamu artinya harus naik ke atas sedikit. Sudah. Terus apakah kita berhadapan bagus atau kita serong sedikit? Kaki di depan. Ya, apakah begini bagus atau begini bagus? Lebih bagus kita melakukannya sebelah sini, mengarah ke sana. Ya, yang melempar sebelah sini. Ya. Anggap si pelempar sejajar dengan kita, tapi lapangan mengarah ke sana ya. Nah, contoh, saya tadi kan ingin melakukan pukulan. Perhatikan nih, perhatikan. Saya ingin melakukan pukulan. Kalau begini, coba dengarkan. Ini faktor kebiasaan dan feeling. Si pelempar harus bekerja sama dengan si pemukul. Ya, perhatikan. Yo, silakan lempar Bang. Itu kalau dia lurus. Tapi kalau menyamping mungkin lebih bagus. Kadang kena, kadang tidak. Jadi kesempatan mukul tadi ada 3 kali. Ini menyampe. Lempar. Itu kurang si pelempar. Pakai perasaan Bang. Ayo. Kurang lagi Bang. Kasihkan bolanya sama dia. Ayo. Agak tinggi sini Bang. Kasihkan bola sama si pelempar. Yo. Nah, itu dia. Tetapi boleh juga pertama-tama kalian lakukan satu tangan. Boleh pertama. Nah, lihat. Ini caranya apa? Supaya bola tahu si pelempar segini. Silakan Pak. Nah, satu tangan dulu memukul. Boleh. Ya. Untuk mempermudah. Ya, paham ya? Semakin jauh pukulan, semakin bagus peluang untuk kalian berlari mengelilingi base. Paham ya? Nah, coba diskusikan bagaimana caranya tadi. Mau satu tangan juga nggak apa-apa lah dulu. Yang penting kena. Silakan, nah, diskusikan nah. Ya, diskusikan.
bagaimana kalau bolanya tadi ke tinggi dada, bagaimana? Kalau tinggi dada, nah tuh. Kau berarti harus maju lagi sedikit lagi. Nah, Sekarang melempar tinggi dada begini caranya, ayun dari atas, ini dari samping. Oh, berdua. Yo. Bolanya nggak melambung ke atas lagi kayak begini. Mana tadi? Mana ini? Bolanya jangan mendasar. Jadi kalau ada kasih coba. Ada kasih ini. Tapi ini kita melakukan. Jangan dekat, jangan dekat. Iya, jangan dekat. Jangan jauh kali, dekat. Ya. Aduh. Ini adalah bagian lemparan dari atas, yang dimana lemparan ini biasanya digunakan untuk lemparan jauh. Sekarang ini kita akan mempraktekkan lemparan dekat, yaitu lemparan dari depan dan lemparan dekat biasanya lemparan depan dada biasanya dilakukan untuk lemparan dekat. Selanjutnya lemparan dari bagian bawah. Maaf, bilang.
Bagus. Ayo, sekali lagi. Bagus. Kenapa bisa lebih bagus perempuan daripada laki-laki ini? Ayo bergantian. Yang penting mana nyamannya dulu kan? Kita kan nyamannya dulu yo, nyamannya dulu. Yo. Ya boleh, ya. Awas tinggal lepas. Ya kalau nggak bisa satu tangan dua tangan, kalau bisa dua tangan dua tangan, mana baiknya lah. Ayo. Ya. Bagus.
Jadi cara memukul yang benar, tahu presentasikan di sini, ada yang mempraktekkan. Di sini kita lempar tangga. Paham? Nah, kesempatan pertama saya kasih yang lempar. Mana lempar? Silakan langsung depan. Langsung atur biasa sebagai pembicara, biasa sebagai praktik semua. Semua. Silakan. Yang lain baik, mulai. Seperti apa namanya presentasi? Kan ada mengawali kan? Mundur. Oke, mulai. Kasih waktu nih. Lanjut 5 menit dari sekarang. Mulai. Nah, yuk. Buatlah ngomongnya. Kami di sini sudah dengar. Ayo mulai lah, waktunya berjalan loh. Ayo mulai. Pertama kan kalau menjelaskan tidak. Jadi dalam teknik dasar dalam melempar mainan bola itu dibagi lagi kemudian menjadi 3 bagian, yakni melempar dengan tinggi kepala, setinggi dada, dan melempar sejajar dengan tanah. Saya akan menjelaskan bagian yang melempar setinggi dada. Pertama itu kurang lebih maksudnya dibuat lebar batu. Kemudian tangan kanan atau tangan manapun yang kita gunakan dalam memegang bola, kita masukkan ke depan seperti ini. Jangan disuruh capek. Sebagai penangkap, sebagai pelempar, kan sudah beda. Semua bergerak berdasarkan penangkap, pelempar. Jadi pelempar. Ada berapa orang pelempar di kelompoknya? Ayo. Setelah dibuat lebar bambu, tangan kiri Siapa digunakan. penangkap di sini? Semua di sana. Ini loh maksudnya. Kan semua melakukan ini. Kamu jelaskan nih. Jelaskan. Tapi kamu ini juga melakukan. Apa yang kamu jelaskan? Udah, bagaimana? Udah, ketika kamu melempar, kalian juga melempar. Di sini ada yang menangkap. Biar jangan mereka diam sendiri, ya. Oke, silakan ya. Nah, dengarkan dulu penjelasannya. Tangannya. Oke, yuk lanjut. Setelah kaki dibuka lebar bambu, kemudian tangan kiri kita luruskan ke depan sejajar dengan tinggi bambu. Kemudian tangan yang kanan yang memegang bola diarahkan juga ke depan. Kemudian saat ingin melemparkannya ke depan atau ke lawan atau ke arah penangkap, ini diputar dulu sekali sekitar 36 derajat, baru diputar lagi ke belakang, setelah itu dilempar ke depan. Saya contohkan bila. Kalau kira-kira kurang jauh mundur lah ke sebelah. Masih itunya luasannya itu kan ada luas tikunnya. Ini contoh melempar apa? Mendatar atau dari atas kepala? Iya, yang mendatar sejajar dengan dada. Ayo, silakan.
Sudah, lanjutlah dengan yang lain, lemparan yang lain. Kalau sudah. Lanjut lemparan yang lain, yuk. Selanjutnya ada lemparan setinggi kepala. Nah, sudah. Kiranya pertama-tama salah satu kaki ke belakang, yaitu tangan kiri dada dengan dada, tangan melempar dari belakang yaitu ke depan lempar. Kembali semua. Kembali. Oke, selesai. Lanjut. Yang lain. Lanjutkan. Lanjutnya, satu lagi lemparan. Menyusur tanah. Siapa menyusur tanah? Jelaskan. Nggak ada. Cepat lanjutkan. Waktu berjalan. Nggak ada. Yo. Selanjutnya melempar bagian dari dada dengan tanah. Sebelumnya menyusur tanah. Masuk tanah. Kaki sebelah kiri dari depan, sebelah kanan dari belakang. Lalu kita putar tangan ke belakang, lalu kita menunduk melempar. Oke, semua langkah. Nah, perhatikan semuanya. Perhatikan di bola. Oke, baik. Ada lagi? Sudah. Baik, silakan tutup. Cepat, cepat, tutup, cepat. Silakan. Sekian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Kiranya jika ada kesalahan kata atau praktek yang kami lakukan, kami memaafkan. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok pelempar. Oke, baik. Sedikit evaluasi. Ya, langsung saya evaluasi aja. Nanti refleksi, ya kan? Saya evaluasi. Ya, kalau namanya melempar, lakukan dengan sepenuh hati dan perasaan. Bukan asal sembarangan. Ketika pun jarak temanmu dekat, tapi kau ingin melambung bola, boleh juga. Tapi sesuai dengan tekniknya tadi, pelan. Ya, ada gerakan yang benar. Ya, itu evaluasi sedikit. Begitu juga ketika melempar setinggi dada, bukan pakai emosi, pakai perasaan. Bagaimana supaya temanmu yang menangkap dapat bolanya. Begitu juga menyusur tanah. Ya, tetapi mereka sudah menampilkan yang terbaik. Nanti mereka akan ada refleksi diri. Bagaimana supaya lebih baik lagi setelah saya sudah evaluasi. Nanti ada refleksinya. Paham? Baik, terima kasih untuk kelompok pelempar. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok pelempar. Silakan kembali ke barisan. Selanjutnya kelompok si penangkap. Si penangkap, lanjut. Lanjut, cepat. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok penangkap di sini ingin menjelaskan beberapa teknik-teknik yang ingin kami lakukan saat praktek nanti. Baiklah, sebelum kami melakukan prakteknya atau teknik-tekniknya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Olivia. Perkenalkan nama saya Laura. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Perkenalkan nama saya Kayla. Perkenalkan nama saya Noel. Perkenalkan nama saya Nicholas. Perkenalkan nama saya Idon. Perkenalkan nama saya Kiano. Baiklah teman-teman, kami akan melakukan praktek atau teknik-tekniknya. Ini teman-teman, ada sebagai pelempar kami dan sebagai penangkap kami. Sekalian apa harus lakukan? Harus dilakukan. Nah, ini melempar dengan dada, tapi kenapa? Ada di kepala. Rasakan kepala ini. Ya, kasih tahu bolanya.
Kami akan mengulangi sekali lagi kalau kami akan melakukan bagian lemparan dari atas yang untuk menangkap lemparan dari bawah. Kalian harus melakukan tangkapan yang benar. Kalian yang bisa diperhatikan. Bagaimana kayak betep? Begitu, bukan asal kau tangkap. Nah, biar kalian tahu, kalian yang diperhatikan cara nangkapnya, bukan cuma lempar. Dari tadi saya perhatikan asal tangkap saja. Lanjut. Selanjutnya lemparan umpan dada yang ditangkap oleh umpan dada juga dilakukan untuk menahan lemparan jarak kaki. Nah itu lempar, tangkapan itu yang diperhatikan. Juga akan kembalikan gerakan terakhir adalah gerakan lemparan sawah yang untuk menangkap lemparan jarak kaki. Silakan. Ini adalah 3 teknik-teknik cara kami untuk menangkap bola. Yang dari kami terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok si penangkap. Mari. Baik, dengarkan untuk kelompok si penangkap, ya. Kan kita tahu bahwa kalian itu mendiskusikan bagaimana nangkap yang benar. Caranya yang benar, bukan sekedar tangkap. Si pelempar itu adalah sebagai pembantu bagaimana supaya menangkap yang benar. Ya. Jadi tolonglah dilakukan dengan benar, jangan bermain-main. Kalau belajar kita bermain-main sampai kapanpun nggak akan dapat. Nggak akan nyambung apa yang disampaikan dan apa yang dilakukan. Ya, evaluasi itu yang penting, perbaiki diri. Nanti refleksi diri setelah ini. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk si penangkap. Oke, silakan lanjut. Kelompok pemukul. Dengan cepat, ya. Sorok kemana ini? Kami akan mempraktekkan, sebelum itu kami akan Saya dapat. Kenapa nama saya? Kenapa nama saya Edwin? baik, kami akan menjelaskannya. Kami dari kelompok pemukul dibagi menjadi 2 cara pukul, yaitu dengan menggunakan 2 tangan dan menggunakan 1 tangan. Menggunakan 1 tangan itu terdapat dalam permainan bola kaki. Tetapi dalam permainan bola rondes ini kita menggunakan 2 tangan. Kami akan mencontohkan dengan mengambil 2 tangan seperti dalam permainan bola rondes. Dan biasanya memukul pada bola rondes ini dibagi 3 kali kesempatan untuk memukul. Yang berikutnya adalah contoh dalam memukul bola dengan 1 tangan oleh
kami dapat dari musim memukul kami dengan 2 tangan dan 1 tangan dalam permainan bola rondes ini. Sekian dan terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk pemukul. Oke, baik. Terima kasih untuk tim pemukul. Mereka sudah melakukan yang benar. Ya, di situ tadi ada 1 tangan cara memukul dan 2 tangan. 2 tangan memukul tadi juga sudah benar. Sekali lempar dapat, 2 kali lempar dapat, 3 kali lempar juga dapat. Begitu juga putrinya tadi. Artinya mereka betul-betul merasakan ketika mereka melakukan. Kalau tidak dibiasakan memukul perasaan akan dapat. Ya, paham ya? Jadi artinya ketika kita melakukan diskusi, lakukanlah dengan benar. Baik, evaluasinya hanya 1. Ya, gerakan pinggul ketika memukul supaya lebih jauh alunannya. Itu saja evaluasinya. Sudah. Yang kedua, ya kalian harus lebih memperhatikan lagi ketika bola itu mau kemana melempar dan mau kemana mendarat. Oke, baik, terima kasih untuk tim pemukul, tepuk tangan untuk tim pemukul. Baik, silakan. Ini cuma akhirnya evaluasi ya. Baik. Ini kelompok berapa? Kelompok bersejarah. Kelompok tim menangkap bersejarah. Baik. Oke. Oke, dengarkan. Kita tadi sudah melakukan diskusi yang namanya menangkap dan memukul dan menggunakan bola rondes. Kelompok sudah presentasi dan sudah langsung saya evaluasi. Evaluasi keseluruhan yang penting adalah yang pertama. Ya, ini evaluasi keseluruhan. Tadi evaluasi secara keseluruhan. Ya, dengarkan. Ketika kalian memperhatikan teman kalian presentasi dan melakukan, yang timbul dalam benak-benak yang pertama adalah bisakah, mampukah, itu yang pertama. Nah, ketika mereka mampu pasti dalam benak-benak, berarti mereka sungguh-sungguh melakukan. Tapi ketika mereka mampu, berarti dalam benak-benak adalah berarti bermain-main tadi mereka mampu. Sama dengan saya. Ketika saya perhatikan melempar dan menangkap bermain-main, tidak serius dengan instruksi dari temannya, itu saya melakukan nggak serius. Tapi sepemukul tadi, baru semangat, berarti mereka tadi serius melakukannya. Jadi evaluasi keseluruhan adalah ketika berdiskusi, ketika berkelompok, mari berikan diri supaya apa yang kau lakukan, apa yang kau dapat bisa kamu tampilkan. Jangan ada yang tertawa. Dalam pelajaran PJOK, tertawa itu belakang. Kalau sambil berolahraga tertawa, maksud saya nanti kamu adalah orang yang gagal. Ya, ada waktunya tertawa pada saat yang komedi. Karena kita berolahraga, tidak ada yang tertawa. Ya, sedangkan kita sudah melakukan pembelajaran lewat horor mana saja, kalian masih bermain apalagi tidak. Saya sudah bilang tadi, lakukan dengan serius. Evaluasi keseluruhan adalah ketika dibagi kelompok, dibagi tim, berpartisipasilah kalian. Jangan hanya orang yang bisa saja melakukan. Paham? Paham ya? Nah, refleksinya begini. Ya, saya kasih kesempatan kalian refleksi diri. Tuliskan. Ya, tugasnya. Tuliskan ya di kertas hasil refleksi pribadi dalam kelompok tersebut. Paham? Dalam kelompok tersebut. Yang salah si pemukul. Saya ketika latihan atau berdiskusi dalam memukul, saya hanya mampu sekali memukul 3 kali kesempatan. Berarti saya harus berlatih berulang-ulang, melakukan berulang-ulang supaya saya mampu memukul bola tersebut. Si pelempar juga begitu. Kenapa lemparan saya tidak bisa ditangkap teman saya? Berarti saya tidak bisa menjangkau pakai piring. Bagaimana durasi bola yang saya lakukan ketika menangkap juga begitu. Kenapa saya menangkap lepas bolanya? Dan saya dapat. Berarti saya nggak serius memperhatikan bolanya, arah bola datang, sehingga bola tadi lepas. Itu dia. Refleksi diri. Tugas kalian itu. Ya, paham ya? Di dalam tugas yang pertama refleksi, yang kedua tuliskanlah langkah-langkah yang kau lakukan tadi. Memukul langkah-langkahnya apa? Kalau langkah-langkahnya ada 3
Referensi yang sudah kalian dapat tentang apa yang sudah kalian bahas. Yang kedua, langkah-langkah yang sudah kalian diskusikan. Ya, langkah-langkah melempar, menangkap, dan memukul. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan berdiri kita pembina. Ya, silakan berdiri kita pembina. Ya, saya sudah tadi evaluasi dan sudah refleksi kita pembina. Ya, silakan berdiri pembina. Ya, baik, kedua tangan letakkan di samping. Hitung sampai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo dia 1, 2, 3, 4, katakan ha. Lanjut 5, 6, 7, 8, katakan ha. Dan ayun, kaki kanan, silam. Ayun, 1, 2, 3, 4, terus 5, 6, 7, 8, ganti. Ayo lagi, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik. Sebelum saya tutup, saya ingin bertanya, apakah ada yang ingin ditanyakan hasil dari kegiatan kita pada hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Ada? Tidak ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, jangan lupa minggu depan kita masuk yang namanya permainan rondes. Ya, permainan rondes. Karena sudah kita melakukan minggu depan kita melakukan permainan rondes, membentuk tim bagi kelompok 9 sampai dengan 12 orang dalam satu tim. Ya, jangan lupa jaga kesehatan. Jaga kesehatan, jangan lupa juga minggu depan tetap bawa bola pastinya, pakaian olahraga, ya, bawa air minum, ya, bawa air minumnya, paham? Paham? Ya, jangan lupa sekali lagi kerjakan tugasnya. Pertama refleksi, ya, yang kedua adalah menuliskan langkah-langkah yang sudah kalian diskusikan, ya. Saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, tadi kita awali dengan doa. Ya, tadi kita awali dengan doa, kita akhiri dengan doa. Siapa yang ingin doa? Silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk baik. Nanti kalau saya katakan apa penguatan di bagian jalan kembali. Baik, sampai ketemu minggu depan. Tanpa penguatan di bagian jalan.